Nama Pandanarang tidak asing lagi dengan Kabupaten Boyolali. Ki Ageng Pandanarang adalah Bupati pertama Semarang dan diramalkan Sunan Kalijaga menjadi Sunan penutup Wali Songo sebagai ganti Syekh Siti Jenar yang ajarannya dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Ki Ageng Pandanarang diutus oleh Sunan Kalijaga untuk syiar agama di Gunung Jabalakat, Tembayat, Klaten. Dalam perjalanan, Ki Ageng Pandanarang banyak menemui rintangan sebagai ujian. Perkembangan Demak abad 16. Hidup seorang adipati Semarang. Rupanya menyenangkan juga, Nyai. Kita mau apa saja pasti terpenuhi. Iya benar, Ki. Lihat semua kekayaan yang kita miliki ini, Ki. Tidak akan habis 7 turunan. Itu semua karena kerja kerasku memaksa rakyat membayar pajak tinggi, Nyai. Memang harus begitu, Ki. Biar mereka bekerja lebih giat, tidak malas-malasan. Hari ini aku mau keluar sebentar nih, untuk mencari udara segar pagi hari. Aku ikut, Ki. Berselang lama, seorang petani melintas di depan pintu masuk kadipaten. Petani tersebut membawa 2 bongkokan rumput dengan dipikul. Hei, lancang sekali kau. Kenapa di depanku kau diam saja tidak menyapaku? Apa kau tidak tahu siapa aku ini? Apalah gunanya petani losoh seperti Hamba? Apa? Apa kau bilang? Bagi sang adipati yang gagah, perkasa, dan berlimpah harta. Tetapi kau membawa rumput untuk kudaku. Berapa harga rumput ini? Maaf adipati, rumput ini tidak saya jual. Apa kau bilang? Berapapun emas yang kau minta akan aku bayar. Bukan harta yang saya cari, Tuhan. Apalah guna harta kalau membuat kita lupa dengan Tuhan. Hei, kau gembel kere, lancang sekali kau. Berani-beraninya kau berkhotbah di depanku. Wajarlah kalau aku ini mencari harta sebanyak-banyaknya. Aku ini seorang adipati. Kalau memang harta yang Tuhan cari, baiklah, akan saya tunjukkan tempatnya. Hei kau tukang rumput, buktikan ucapanmu kalau kau memang tahu di mana tempat harta. Atas izin Tuhan, tanah yang dicangkul tersebut
mengeluarkan bongkahan emas di dalamnya. Sambil memunguti emas, Ki Pandanarang dan istrinya bertanya, "Maaf Tuan, sebenarnya Tuan ini siapa? Kenapa emas bisa muncul dari tanah seperti ini?" "Iya Tuan, sebenarnya Tuan ini siapa?" Sebenarnya aku ini Sunan Kalijaga. Sontak mereka berlutut di hadapan Sunan Kalijaga. "Maafkan kami Sunan, kami telah berdosa. Ampuni kami Sunan." "Iya Sunan, maafkan kami telah keterlaluan Sunan." Baiklah, untuk menebus dosa-dosa kalian harus pergi ke Gunung Jabalakan untuk mensyiarkan agama Islam di sana. "Baiklah Sunan." Setelah mereka berdua menyadari kesalahannya dan ingin bertobat, mereka sesegera menyiapkan bekal untuk pergi memenuhi perintah Sunan Kalijaga. Esok hari, Ki Pandanarang mengutus beberapa prajurit untuk menemani dia dan istrinya pergi ke Jabalakan. "Prajurit, "Hamba Gusti." aku perintahkan kalian untuk menemaniku ke Gunung Jabalkat bersiar agama." "Sendika Gusti." Setelah itu, Adipati "Nyai, apakah kau sudah siap?" "Sebentar Ki, sebentar lagi." "Kamu ini Nyai, masih saja memikirkan duniawi terus. Semoga kamu diberi jalan tobat Nyai." Kemudian mereka pun berangkat dengan dua prajurit yang menemaninya. Dalam perjalanan, Ki Pandanarang selalu membagi-bagikan hartanya kepada rakyat. Perbedaan pandangan hidup membuat Ki Pandanarang dan istrinya beserta prajuritnya berpisah di tengah perjalanan. "Ki, tunggu aku Ki, tunggu aku Ki." Nyai, kita tertinggal oleh Ki Pandanarang. "Iya, aku juga sudah tidak melihat Ki Pandanarang." Sepertinya sudah jauh. Selang beberapa saat, Nyai Pandanarang sudah diintai oleh 3 begal yang ingin merampok. "Hei, berhenti! Mau apa kalian? Serahkan harta kalian." Kami tidak punya harta. "Tidak mungkin, kalian pasti berbohong. Cepat serahkan." Jika kau memaksa, terpaksa kita harus bertarung. Selang beberapa saat bertarung, 3 begal dan 2 abdi tersebut mati. "Maafkan aku Ki, semua ini salahku Ki. Aku terlalu mementingkan duniawi. Memang semua ini salah 3 Ki, salah 3. Ki Pandanarang berhenti di sungai untuk melaksanakan ibadah. Setelah selesai ibadah, Ki Pandanarang teringat istrinya sembari duduk di batu besar di tengah kali. "Di mana kamu sekarang Nyai? Boya wis lali kamu Nyai sama aku. Boya wis lali kamu sama perintah Kanjeng Sunan tentang misi syiar kita ini." Tidak lama kemudian,
Nyai Pandanarang berhasil kembali menemukan Ki Pandanarang yang sedang duduk di tengah batu besar. Ki Ageng, tolong Ki Ageng, tolong. Kenapa Nyai? Kenapa kamu babak belur seperti ini? Di mana prajurit kita? Aku dibegal 3 orang pemuda, lalu aku lari Ki. Mereka dihadapi 2 prajurit kita Ki. Semua prajurit dan 3 begal tersebut mati Ki. Syukurlah Nyai, yang penting kamu sampai di sini dengan selamat. Aku kira kamu sudah lupa dengan aku dan perintah Sunan Kalijogo untuk bersiar agama Nyai. Tidak Ki, aku tidak lupa dengan semua itu. Baiklah, dari tempat ini sampai Gunung Jabal Kat, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Untuk mengingat pertemuan kita ini, nanti di keramaian zaman, tempat ini akan kuberi nama Boyolali.